Shalom. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau mendekat kepada Tuhan, karena kita mendapatkan ketenangan ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan cara untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami datang untuk menyembah-Mu. Kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, karena perintah-Mu ya Bapa. Kalau kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka jiwa kami, hati kami akan merasa tenang ya Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu, maka segala sesuatu yang sukar menjadi mungkin ya Tuhan. Sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari Engkau bertahta atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari satukanlah roh kami ya Tuhan, untuk memuji Engkau. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari curahkan Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dan dahsyat Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia pembebas umatnya, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh yeah. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan
Tuhan Allah kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang hebat. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Biarlah segala bangsa di bumi ini memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Jesus.
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. dipuji dan disembah.
besar, Allah yang ajaib, Engkau berkuasa. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Hanya Engkau yang layak, Ini kami umat-Mu, kami sedang menyembah Engkau. Kaulah pemilik kehidupan, oh Jesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Pada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. dulu, sekarang, dan Selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sungguh Engkau Allah yang layak kami sanjung tinggi. Nama-Mu besar mengatasi semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan nama-Mu besar mengatasi langit ini. Sebab itu kami tetap percaya, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa perkasa. Dan Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada sore ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat sore setiap saudara kita yang hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa besar
dahsyat dan berkuasa. Dia yang empunya langit dan bumi ini. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kita. Ada satu kisah kalau seandainya kita ini datang kepada seseorang, lalu kita cerita masalah kita kepada orang yang kita percaya. Kita cerita, kita katakan aku punya masalah ini. Pasti kalau kita datang kepada seseorang, ada sesuatu yang kita harapkan dari orang yang kita datangi. Dengan kita bercerita, kita bisa menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hidup kita, pergumulan kita, masalah kita. Pasti satu hal, mandar mugo aku dapat jawaban. Dan jawaban yang kita impi-impikan itu yang pasti kita tunggu-tunggu. Seandainya kita tidak ada uang, kita cerita kepada seseorang, aku butuh duit. Lalu orang itu, iya wis tak kasih. Lah itu seringkali yang jadi kerinduan kita kan. Kita, aduh Tuhan terima kasih, ini jawaban yang aku tunggu. Lalu kita datang kepada seseorang, kita, aku tidak punya modal untuk aku mau buka usaha. Lalu orang yang kita datangi, dia jawab gini, oh butuh modal berapa. Lah ini sesuatu yang membuat kita rasanya, oh ya aku senang karena semua yang aku inginkan dijawab oleh saudara seiman atau orang yang kita datangi. Tetapi pada waktu kita datang kepada seseorang, kita cerita, kita berkeluh kesah, lalu kita sampaikan pergumulan kita, lalu orang tersebut jawabannya berdoa dulu kepada Tuhan. Lalu seringkali yang ada di hati kita dan pikiran kita jawab gini, lek wis itu berdoa, aku ndak usah dikongkon, aku wis melakukannya. Nah, jadi seringkali kita ndak akan respect kepada jawaban yang berdoa dulu. Atau berdoa saja, pasti Tuhan jawab. Dan ini yang membuat seringkali kita, aku sering melakukan. Setiap pagi, bahkan sehari 3 kali, doa makan pagi, siang, malam kita lakukan. Kita merasa bahwa itu sudah biasa. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya doa itu adalah sesuatu kekuatan yang membuat kita bertahan hidup sampai hari ini. Seringkali ada banyak orang yang berpikir bahwa doa itu rutinitas. Ada yang berkata doa itu nafas hidup kita. Kita bayangkan kalau kita tidak nafas, ya ampek ya, jadi sesek di dada kita. Tetapi kita lupa bahwa doa itu ya seperti itu. Kalau kita lupa berdoa, berarti kita lupa ngambil nafas hidup kita. Dan kita akan apa? Kelepek-kelepek seperti ikan yang harusnya hidup di air, ditaruh di daratan, ditaruh di bagi yang mewah tanpa air, dia akan kelepek-kelepek sebentar mati. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Satu yang perlu kita ingat bahwa berdoa adalah senjata utama dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Hari-hari ini tidak semakin baik, tetapi kita percaya dengan berdoa, kita bisa mengatasi semua masalah pergumulan hidup dari hal yang paling kecil sekalipun sampai hal yang besar. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar khotbah yang disampaikan oleh Pak Yuliono bahwa pada waktu kita ngadepi masalah, sebetulnya ada banyak orang mungkin sudah kita mintai tolong, mereka akan ngomong podo, aku juga duwe masalah. Nah, pada waktu kita datang ke seseorang, podo, masalahnya ya podo aku pernah ngalami, tapi aku dulu juga pernah melewati itu bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar, kalau memang selama kita hidup, Tuhan izinkan ada masalah pergumulan, sebetulnya cuma satu jawabannya, yaitu kita datang kepada yang pemilik hidup kita. Siapa? Tuhan sendiri. Kita datang ke Dia karena hanya Dia yang bisa menjawab semua pergumulan hidup kita.
Tuhan Yesus sendiri dia juga pernah melewati jalan penderitaan, yaitu jalan Via Dolorosa. Tetapi berkat doa, Tuhan dapat melaluinya dengan kekuatan dan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat Tuhan akhirnya menderita. Sebetulnya semua yang Tuhan alami tidak harus Tuhan alami, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, orang-orang tebusannya, sehingga Tuhan menanggung semuanya itu. Tuhan berdoa kepada Bapa, kalau bisa lewatkan cawan ini, tetapi karena Tuhan tahu, dia belajar taat kepada Bapanya, sehingga dia terima semua itu dan dia katakan dengan berdoa, kekuatan Tuhan bisa menghadapi semuanya itu. Kita buka di dalam ayat pada waktu murid-murid diajak Tuhan untuk menyeberang. Dikatakan di situ, tiba-tiba ada banyak badai, ada badai yang datang. Murid-murid teriak, dia panggil Tuhan. Tuhan, apa engkau ini diam saja? Kalau kita ini binasa, kita berarti Tuhan kan ikut binasa di dalamnya. Tetapi dikatakan di situ, Tuhan dalam keadaan yang angin, badai, masalah, Tuhan tetap tenang. Kalau kita gimana? Pada waktu kita menghadapi badai hidup, apakah kita tetap tenang bersama Tuhan atau kita mau tertidur, terlelap bersama murid-murid seperti murid-muridnya Tuhan ini? Dan dikatakan di sini pada waktu badai itu datang, Tuhan bisa meneduhkannya. Dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 di situ dikatakan, Matius 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi sebetulnya ini seperti gambaran hidup kita. Tuhan ini mengajak kita, ayo ikut dalam perahuku. Tapi jadikan aku ini nahkoda di dalam perahumu. Tetapi seringkali kita ini lupa seperti murid-murid. Dibiarkannya Tuhan itu tidur di buritan yang paling belakang. Di dalam Injil yang lain dikatakan Yesus itu tidur di atas sebuah tilam. Seperti tikar ya. Jadi dikatakan di sini pada waktu angin badai itu datang, Yesus ini dibiarkan tidur oleh murid-muridnya. Bukan Yesus tidak tahu, dia tahu. Tetapi Yesus terbangun karena apa? Murid-muridnya hoyok-hoyok dia. Yesus, Yesus bangun. Apakah kamu membiarkan kita binasa? Nah, berapa lama kita juga bersama dengan Tuhan? Seringkali kita juga lupa bahwa Yesus itu berkuasa. Masalah yang kemarin Tuhan tolong kita, masalah hari ini Tuhan pasti tolong. Kalau masalah sakit penyakit yang lalu Tuhan sudah sembuhkan kita, kalau hari ini kita sakit, percayalah Tuhan juga pasti bisa sembuhkan kita. Jadi jangan biarkan Yesus tertidur di dalam perahu kehidupan kita. Andalkan dia, ajak dia. Bahkan buat Yesus berdiri di tengah perahu kehidupan kita. Sehingga pada waktu ada badai, Yesus yang tahu lebih dulu. Lalu kita tinggal ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Nah, jadi di dalam hidup kita seperti itu juga. Kita belajar percaya bahwa kalau kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam perahu kehidupan kita, percayalah, apapun yang terjadi,
Tuhan tidak mungkin tidak ambil pusing. Dia akan memperhatikan kita, dia akan menolong kita dengan caranya. Dan dia juga sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Kenapa kok kita perlu berdoa? Dikatakan berdoa itu adalah hal yang terpenting. Waktu murid-murid teriak-teriak, Yesus kita ini mau binasa. Dikatakan seperti itu. Seringkali mungkin kita seperti murid-murid. Dalam hal kepepet baru kita berseru kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bahwa jangan nunggu kepepet. Baru kita teriak kepada Tuhan. Jadikan doa itu sebagai hal yang utama di dalam hidup kita. Supaya dikatakan di sini kita tahu pada waktu kita mau ambil keputusan, kita berdoa dulu. Jadikan doa itu bukan jalan yang terakhir, tetapi jalan yang utama. Pada waktu kita mau mengambil keputusan, pada waktu kita menghadapi masalah, kita katakan Tuhan ini hidupku, kita datang kepada Tuhan. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Dan seringkali dikatakan gini juga keliru, kita berdoa. Kalau usaha yang lain itu sudah tidak ada. Seringkali kan seperti itu, pada waktu kita butuh duit, lalu kita ngomong, "Sik yo tak usaha dhisik." Belum berdoa, sudah berusaha cari duit dulu. Pada waktu kepepet, deadline-nya hari ini, tanggal berapa, kita ngomong, Tuhan ini wis kepepet loh Tuhan, aku tidak bisa. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mau ubah, jadikan Tuhan, jadikan doa ini yang utama di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan nakoda dalam kehidupan perahu kita. Supaya dikatakan di sini, kita aman bersama dengan Dia. Tadi ayat yang kita baca, murid-murid yang selalu bersama Tuhan itu sampai dia katakan, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Seringkali kita juga lupa, sopo Tuhan itu ya? Apakah dia bisa menolongku? Kita lupa kalau kemarin Tuhan menolong kita dalam hal keuangan. Kemarin Tuhan tolong kita dalam hal kesembuhan penyakit. Hari ini pun Tuhan pasti tolong. Khotbah hari Rebo kemarin yang disampaikan oleh Bapak Roni dikatakan ujian kehidupan itu tidak ada batasnya. Kalau ujian anak sekolah ada batasnya. Karena ujian kehidupan tidak ada batasnya, mari kita lebih banyak bertanya kepada guru agung kita. Siapa? Tuhan Yesus. Cara bertanyanya gimana? Kita berdoa. Pada waktu kita menghadapi masalah dan pergumulan, tanya, Tuhan, ini jalannya gimana? Jalan keluarnya gimana? Atau kalau kita sedang sakit, kita tanya kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan sakitku. Jadi tiap-tiap kali apapun yang kita rasa, yang kita hadapi, kita datang kepada pemilik hidup kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita juga belajar di sini dikatakan bahwa kita harus ingat bahwa kita ini punya musuh. Musuh kita bukan saudara kita, tetapi iblis. Dia tidak suka pada waktu kita berdoa. Makanya kalau kita ingat bahwa kenapa ya hari ini aku kok malas berdoa. Kita harus ingat berarti itu godaan iblis membuat kita malas berdoa, karena iblis tahu pada waktu kita berdoa dengan segenap hati itu sama dengan kita memanifestasikan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui hidup kita. Jadi pada waktu kita berdoa, iblis tahu dia akan kalah. Makanya iblis tiap kali tiup kita, dibuat kita ngantuk, dibuat kita males. Mungkin pada waktu kita datang pertama kali ke Tuhan Yesus, belum cerita, sudah dibuat tekluk-tekluk sama iblis. Karena iblis tahu kelemahan kita di mana, supaya kita tidak bisa memanifestasikan kuasa Tuhan yang besar itu atas hidup kita.
Dan pada waktu kita dengar kebenaran ini, mari kita bersama-sama, kita mau belajar. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau kita diprovokasi oleh iblis untuk kita tidak berdoa. Tetapi kita katakan, hari ini aku berdoa. Hari ini aku harus bernafas. Setiap hari aku harus bernafas. Karena dengan nafas kehidupan yang dari Tuhan, dengan berdoa tiap-tiap kali, maka hidup kita akan jadi sehat. Kenapa kok kita perlu bernafas? Supaya paru-paru kita ini bagus, berkembang. Sama, kenapa kok kita perlu berdoa? Supaya hidup rohani kita ini jadi berkembang dan itu membuat Tuhan disukakan. Kenapa kok kita perlu berdoa? Yang pertama di sini dikatakan, karena berdoa itu bukan pilihan. Mau berdoa atau tidak, enggak. Tetapi berdoa itu adalah sebuah perintah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Tetap berdoa, harus tetap berdoa. Situasi enak, tetap berdoa. Situasi tidak enak, harus tetap berdoa. Apapun situasinya, jangan merasa lagi enak, santai dulu. Jangan. Kita harus tetap berdoa. Apalagi ada banyak pergumulan, kita harus tetap berdoa. Kenapa? Nah, Yesus sendiri sudah kasih contoh kepada kita. Dikatakan di sini, Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai yang ke-46. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 46 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri dan berkata kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kenapa Yesus kok mengharuskan kita harus tetap berdoa? Karena dia kasih contoh, Tuhan ini bukan calo ya, tetapi dia ini orang yang jadi teladan bagi kita. Jadi dikatakan di sini berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Semakin banyak pergumulan, kita harus tetap berdoa. Pada waktu Yesus ajak murid-muridnya, 3 orang, dikatakan Petrus dan saudara Zebedius, 2 bersaudara, 3 orang dia ajak. Tetapi dikatakan di situ Yesus berdoa, tetapi mereka tidur. Waktu Yesus ini berdoa, malaikat datang kasih kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan di sini mereka murid-muridnya tetap tidur. Tetapi mari kita mau belajar. Kita harus bangun dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini, hidup ini, keadaan situasi dunia tidak semakin baik. Tetapi mari kita mau belajar. Balik lagi, tetaplah berdoa. Karena pertolongan kita datangnya cuma dari Tuhan
yang empunya hidup kita. Supaya kita tidak jatuh ke dalam banyak-banyak pencobaan. Ada banyak orang kalau kita lihat kan sekarang masanya, kita lihat di YouTube, kita lihat di TV, orang mengambil keputusan tanpa takut Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Alkitab tulis berapa ribu tahun yang lalu. Ada banyak kejahatan yang sekarang dilakukan oleh banyak orang. Karena apa? Mereka melakukannya tanpa berdoa. Atau mereka tidak takut Tuhan. Sehingga mereka ambil keputusan secara serampangan. Berarti keputusan yang mereka ambil bukan dari Tuhan. Tetapi dari lawan, yaitu iblis. Jadi dikatakan di sini, mari kita mau belajar meneladani Tuhan supaya kita tetap berdoa dan kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang kedua, dikatakan di sini, kenapa kita kok perlu berdoa? Karena doa itu kebutuhan hidup kita yang paling utama, yaitu nafas hidup kita tadi itu. Dikatakan kita kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup ini akan ada banyak bahaya yang selalu menghadang di depan kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa Tuhan kok suruh kita berdoa? Tadi itu ya. Karena dikatakan di sini pencuri bisa datang, mencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera, mencuri harta kita, mencuri orang-orang yang kita kasih. Bahkan bukan cuma mencuri, tetapi membunuh dan membinasakan juga. Mungkin bukan hanya mencuri orang-orang keluarga kita, tetapi calon pasangan hidup kita juga dicuri oleh iblis. Makanya harus berdoa. Tetapi kalau kita datang ke Tuhan, dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi mari kita sama-sama berdoa, tetap berdoa. Situasi enak dan tidak enak, tetap berdoa. Karena iblis itu bisa mencuri harta dalam sekejap saja dia bisa lakukan. Dan yang terakhir di sini dikatakan, kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, makanya kita perlu berdoa. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8 di situ dikatakan, Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan di sini yang terakhir, kenapa? Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita terkutuk, kita tidak bisa menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan orang. Tetapi pada waktu kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, dikatakan di sini, diberkatilah kita, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, apapun, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari-hari ini orang katakan tahun kekeringan, tetapi kalau kita tetap berdoa, dikatakan kita akan tetap, dikatakan di sini,
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mujizat, yang dahsyat itu bisa terjadi atas hidup kita. Saya mengundang tim musik, WL juga, kita akan naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya mengundang Pak Steve untuk doa. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, mari malam hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Alkitab banyak mencatat ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia bertanya kepada orang-orang yang sakit, maukah engkau sembuh? Mari kita bukan hanya sekedar datang kepada Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup membuat mujizat. Dia sanggup menyembuhkan. Dan biarkan sungguh-sungguh kita datang, sungguh-sungguh perlu Tuhan, perlu mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bila kita perlu kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa kabar baiknya, Tuhan juga rindu berikan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tiap-tiap kali kita datang dalam acara worship at home, percayalah kita sedang datang kepada Allah yang hidup. Allah yang bukan hanya mau dengar kita menyanyi, bukan hanya Allah yang kepingin kita mendengarkan khotbah, tetapi saudara diundang ke tahta kasih karunia-Nya. Saudara diundang untuk menerima kuasa Tuhan. Saudara diundang untuk terima pertolongan daripada Tuhan. Alkitab mencatat semua yang buruk keadaannya datang kepada Yesus, pulang dengan keadaan yang baik. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kehidupan kita pasti diubahkan, disembuhkan dan dipulihkan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya kami sedang datang kepada Allah yang hidup. Kami bergantung kepadamu, kami mengandalkan Engkau. Kami percaya mujizat, kami percaya kuasa-Mu. Suatu kami berdoa pada malam hari ini. Biarkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh melihat anugerah-Mu yang besar menjamah tiap-tiap kami ya Bapa. Ajar kami terus berharap, percaya kepada Engkau. Ajar kami mengandalkan Engkau. Karena Engkau berkata, siapa percaya kepada Engkau akan melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarkan hari-hari ini tengah-tengah masa sulit,
Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tiap-tiap kali kesempatan boleh datang kepada-Mu. Kami percaya kami sedang datang kepada alamat yang tepat untuk beroleh kasih karunia. Kami percaya kasih karunia-Mu lebih besar daripada kesulitan kami. Kasih karunia-Mu lebih besar daripada pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya bersama-sama dengan kasih karunia-Mu, kami akan selalu menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa. Terus berikan kami kemenangan untuk mencari Engkau. Berikan kami gairah yang baru untuk terus datang dalam acara Worship at Home untuk diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.